Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali dengan saya Rani Wenatan akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan terlambat menolong? Saudara sudah berdoa, berharap, bahkan menangis di hadapannya, tetapi jawaban yang saudara nanti belum juga datang. Dan dalam hati yang lelah, mungkin saudara bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau diam? Jika saudara sedang berada dalam suasana seperti itu, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu kalimat sederhana yang diucapkan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Sebuah pernyataan tegas dari Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini bukan hanya firman untuk Maria 2000 tahun yang lalu. Ini adalah panggilan iman yang Tuhan tujukan untuk setiap kita hari ini. Mari kita buka hati dan biarkan iman kita menyaksikan kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kisah dalam Yohanes 11 adalah kisah tentang keluarga kecil yang begitu dikasihi Yesus. Maria, Marta, dan Lazarus. Tiga bersaudara ini tinggal di Betania dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika Lazarus itu sakit, Marta dan Maria segera mengirim kabar kepada Yesus. Mereka percaya bila Yesus datang, Lazarus akan sembuh. Tetapi Yesus tidak segera datang. Dan di sela penantian itu, Lazarus meninggal. Saudara-saudara, bisa saudara bayangkan duka yang melanda hati Marta dan Maria? Mereka kehilangan satu-satunya saudara laki-laki yang mereka cintai. 4 hari kemudian, di desa mereka, tubuh Lazarus sudah dikubur dan mulai membusuk. Namun, lihat bagaimana respon kedua perempuan ini. Ketika Yesus datang, Marta tidak tinggal diam, ia segera pergi menyambutnya dan dengan suara yang penuh campuran antara iman dan kepedihan, ia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu kita lihat di ayat yang ke-21 pembacaan kita ini, Bapak Ibu. Kalimat ini bukan sekedar keluhan, tetapi ekspresi dari hatinya yang percaya, meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Maria juga menyampaikan kalimat yang sama ketika akhirnya bertemu dengan Yesus. Tetapi yang menarik, Maria tidak langsung datang di rumah terlebih dahulu, larut dalam duka. Saudaraku yang terkasih, di titik inilah kita melihat bagaimana Yesus memperlihatkan kasih-Nya yang dalam. Ia tidak langsung melakukan mujizat. Sebaliknya, Yesus menangis bersama mereka. Yohanes 11 ayat 35 mencatat dua kata yang sangat kuat, yaitu maka menangislah Yesus. Kita memiliki Tuhan yang tidak jauh, tidak dingin terhadap penderitaan kita. Ia ikut merasakan duka kita. Ia hadir, ia peduli, bahkan sebelum melakukan mujizat. Yesus terlebih dahulu menghadap Bapa dalam doa. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia ingin orang-orang di sekelilingnya percaya dan melihat bahwa semua ini berasal dari kehendak surgawi. Dan di tengah suasana itu, Bapak Ibu, Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Di ayatnya ke-40. Kalimat ini adalah titik balik dari segalanya. Yesus sedang mengajarkan bahwa iman harus mendahului penglihatan. Kita seringkali ingin melihat dulu baru percaya. Tetapi Yesus menantang kita untuk percaya dulu, baru nanti melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Lalu Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Ia memerintahkan supaya batu penutup digulingkan. Dan dengan suara yang nyaring dan penuh otoritas, ia berseru, Lazarus keluarlah. Dan tubuh yang mati itu bangkit. Lazarus keluar dari kubur, hidup kembali. Mujizat terjadi. Kemuliaan Allah terlihat nyata di depan mata orang yang hadir. Tetapi semuanya berawal dari satu kata kunci, yaitu percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, tantangannya tetap sama.
Kita sering merasa Tuhan terlalu lambat. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk kesehatan, untuk masa depan. Tapi yang kita terima hanyalah keheningan. Namun disitulah iman bekerja. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa. Iman adalah mempercayai siapa Dia. Bahkan saat keadaannya belum berubah, aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah. Bukan karena ragu, tapi sebagai bentuk kepercayaan kehendak Bapa pasti terjadi pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang mari kita renungkan apa ada area dalam hidup kita yang seperti kubur Lazarus. Mungkin itu relasi yang retak, harapan yang sudah kita anggap mati, atau mimpi yang kita kuburkan dalam keputusasaan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk hidup baru, keluar dari tempat-tempat itu. Seperti Yesus berseru, Lazarus keluarlah. Kita juga harus berseru pada masa depan kita, kepada iman kita, kepada panggilan kita yang mungkin tertimbun beban hidup. Karena saat kita percaya, kita tidak hanya melihat mujizat, kita menjadi saksi dari jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Bukan hanya untuk berkat jasmani, tapi juga berkat rohani yang kekal. Kita melihat kemuliaan Allah yang sanggup mengubah kubur menjadi kehidupan, air mata menjadi pengharapan, dan penundaan menjadi kesaksian. Demikian yang saya boleh sampaikan saat ini, Bapak Ibu. Jika firman hari ini berbicara ke dalam hatimu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang menunggu jawaban Tuhan dalam hidup mereka. Amin firman Tuhan.